Halo guys, jumpa lagi dengan saya di Pria Kelana Channel. Kali ini posisi saya di Duplangan Pelandaan. Kalau kanan jalan Pelandaan, kiri jalan Kenayan kalau tidak salah. Guys, sambil jalan-jalan, ini saya punya sedikit cerita ya. Begini ceritanya begini. Suatu saat anak saya bertanya, pertanyaan yang klise ya sebenarnya, pertanyaan yang tidak penting tetapi menggelitik ya. Ini pertanyaan itu simpel dan sudah sering dipertanyakan ya, baik oleh anak-anak ataupun siapa saja. Pertanyaan itu adalah, Pak, Bapak, Pak, kenapa orang tua harus kasih nama kepada anaknya? Ya, itu pertanyaan bisa jadi penting, bisa jadi tidak penting ya. Bentar ya, depan ada bapak-bapak tua yang mengayuh becak ya. Kasihan kalau di klakson bisa tensinya naik ya. Pelan-pelan, ini di kawasan Ceplok Piring ya. Kemudian saya berpikir sejenak ya, gimana menjawabnya untuk anak usia kelas 4 SD lah ya, biar bisa memuaskan apa yang dipertanyakan. Kemudian ya saya jawab, biar kamu mengenal dirimu ya, tahu dirimu kalau itu namamu gimana ya, sebagai identitasmu gitu ya, identitas keseluruhan dirimu itu diwakilkan dengan satu kata ya, yang disepakati itu sebuah nama. Misalnya Anton, Rudy, Charles, Eko, Radmini, Jiminten, Poninga, atau siapa saja ya. Itu memudahkanmu melakukan komunikasi. Misalnya dipanggil kamu, misalnya Hai Tono, artinya dirimu dipanggil. Kira-kira dengan jawaban itu guys, dulur, bisa memuaskan rasa ingin tahu anak seusia itu tidak ya? Tolong di komen ya. Itu satu pertanyaan. Kemudian saya berpikir lagi ya, mengapa seseorang perlu sebuah nama ya? Atau apa pentingnya sebuah nama? Menurut William Shakespeare, sastrawan Inggris ya, William Shakespeare, yang karya besarnya itu Romeo dan Juliet ya, itu mengatakan, apalah artinya sebuah nama ya? Apalah artinya sebuah nama? Dalam bahasa Inggrisnya apa ya kalau gitu ya? Ya nanti di googling ya. Pokoknya intinya itu ya. Jadi kalau menurut keyakinan Muslim ya, yang Muslim ya, mohon dikoreksi ya,
salah satu kewajiban orang tua ya itu kasih nama, tentunya nama yang bagus ya. Artinya nama itu adalah doa. Betul juga ya, ketika kita memanggil seseorang ya, atau mungkin keluarga kita, anak kita ya, dengan panggilan yang bagus, misalnya Solih gitu ya. Solih itu bagus artinya ya, orang yang komitmen, itu dalam artinya ya dalam bahasa Indonesia yang simpel dikatakan ya orang yang baik ya, Solih. Solih itu orang yang komitmen dengan apa yang diketahuinya. Jadi ketika dia tahu kalau makan yang bagus itu dengan tangan kanan ya, attitude ya, lebih ke attitude ya, manner ya kalau bahasa Inggris ya, itu yang memakai tangan kanan dan selalu makan tangan kanan. Dia komitmen dengan apa yang dia ketahui, itu Solih. Jadi diharapkan dengan memanggil Solih ya apa saja ya, bagi sobat pria kelana yang non muslim dipanggil misalnya Arthur atau tokoh-tokoh besar ya, nama anaknya itu ya, diharapkan dengan memanggil itu dia menjadi sesuatu yang diidamkannya ya. Tentunya seperti itu ya. Makanya kalau muslim ya itu memberi nama sebagus-bagusnya biar menjadi harapan atau doa. Begitu juga sobat pria kelana yang non Islam bisa memberikan nama-nama yang bagus yang diharapkan dia menjadi seseorang yang dia cita-citakan. Bisa jadi namanya David seperti Nabi Daud ya. King David ya, panggilnya David gitu. Kemudian saya telah lagi lebih jauh ya. Ternyata kenapa nama itu sesuatu yang penting. Ini kita di sekitaran baratnya Ngemplak ini, Penasaran. Kenapa nama itu menjadi sesuatu yang penting? Ternyata nama itu, nama seseorang yang merupakan representasi ya, menurut saya representasi dari keseluruhan jiwa dan raga manusia, direpresentasikan dengan nama. Mungkin kita tahu semuanya ya, kalau manusia itu secara garis besar itu terdiri dari dua komponen, yaitu jasmani dan rohani ya. Jasad dan ruh kalau orang muslim ya. Jadi badan kasar dan badan halus ya. Mungkin kalau dalam istilah teknik itu ada hardware, ada software ya. Hardware itu perangkat kerasnya ya, jasadnya. Software itu perangkat lunaknya ya, ruh ya. Artinya kedua entitas ini ya, kedua elemen ini ya, itu bersinergi untuk bagaimana hubungan atau sinerginya. Kayaknya belum ada ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu pengetahuan yang menjelaskannya secara eksplisit ya, secara gamblang, belum ada. Kita kembali kepada topik nama tadi. Jadi ketika namanya misalnya seseorang itu solih gitu misalnya gitu ya, artinya jasadnya diharapkan solih kemudian ruhnya juga solih gitu. Jadi dua two in one ini solih. Kemudian apa yang lebih hebat lagi? Yang lebih hebat lagi adalah nama itu bisa lebih panjang daripada umurnya. Nama bisa lebih panjang daripada umurnya. Artinya gini ya penjelasannya. Ketika seseorang itu mengalami maut ya, mati ya. Mati itu mungkin dalam kajian dari sisi yang lain gitu ya, itu atau mungkin menurut penjelasan menurut saya ya,
Maut itu adalah berpisahnya jasmani dan rohani. Jasmaninya dikubur, hancur, tetapi rohaninya hidup gitu ya. Dan rohani ini bagi manusia yang hidup itu dikenal dengan nama gitu ya. Gimana, mulak enggak ya? Mulak ya, maaf ya, saya bukan guru ya, saya mencoba menjelaskannya sekemampuan saya, setahu saya, dan mencoba sesimpel mungkin biar mudah dicerna ya. Jadi nama ruh yang menurut muslim ya, kalau orang yang meninggal atau mati itu ruhnya di alam barzah ya, di alam penantian sampai menunggu di hari kiamat. Dan bagi keluarganya atau orang yang masih hidup itu mengenalinya dengan nama. Artinya entitas atau ruh itu masih hidup dan dikenali dengan nama. Ini bulan suci Ramadan ya, Sobat Pria Kelana ya. Bagi umat Islam, sebelum datangnya bulan Ramadan biasanya berziarah ke kubur, mendoakan ya keluarganya, mendiangnya, ancestor, leluhurnya didoakan semoga dapat ampunan ya dari Tuhan ya, dari Allah gitu ya. Jadi mereka meyakini kalau yang namanya ruh, entitas ruh ini masih hidup dan dikenalnya dengan nama. Jadi nama itu dan ruh itu seolah-olah melekat ya. Jadi misalnya bapaknya yang meninggal namanya Barjo misalnya gitu ya, Pak Barjo misalnya gitu. Doanya kan mesti untuk Pak Barjo ya kan, biar alamatnya tahu ya. Jadi nama itu ya seolah-olah alamat ya, identity ya, atau bahasa kitanya akun ya, account ya, akun. Jadi kita berdoa memohonkan ampun buat Pak Barjo. Jadi entitas ruh ini bernama Pak Barjo, kemudian didoakan, ya Tuhan, ya Allah, ampunkan dosa Pak Barjo gitu ya. Jadi Pak Barjo ini ruhnya diyakini menurut keyakinan muslim itu masih hidup kekal ya, abadi ya. Jadi sesuai dengan keyakinan mereka akan adanya surga dan neraka, adanya balasan, itu yang menerimanya balasan atau siksaan gitu ya menurut muslim. Dikoreksi untuk yang non muslim, itu adalah ruhnya, ruh. Kalau jasadnya yang sekarang terlihat ini nanti akan hancur ketika dikubur ya, ashes to ashes ya, dari tanah kembali ke tanah. Itu sudah ketentuan Tuhan ya, karena yaitu kita akan kembali ke tanah dan jasad kita dikomposisi oleh mikroba ya, dikomposisi kemudian menjadi tanah kembali. Tetapi ruh yang melekat dengan nama itu akan abadi dikenal. Dan jangan lupa, nama-nama besar itu masih diingat, dikenang sampai saat ini. Soekarno itu jasadnya telah hancur, tetapi namanya masih digaung-gaungkan. Kalau muslim Muhammad, mungkin kalau umat Kristiani Yesus ya. Kemudian tokoh-tokoh besar yang lainnya seperti Napoleon, panglima perang yang sangat luar biasa. Napoleon itu paling banyak penaklukan perangnya, kemenangan yang dipimpinnya ya, perang yang dipimpinnya itu jasadnya sudah hancur,
Cuma nama besarnya melebihi umurnya ya. Bisa jadi umurnya 60 tahun ya. Tetapi namanya dikenang sampai sekarang ya. Mungkin dari lahirnya bisa 200 tahun lebih, bahkan ribuan tahun. Tetapi yang namanya nama yang melekat dengan entitas ruh ya, itu dikenang sampai sekarang, bahkan 1000 tahun lagi ya. Itu mungkin hal yang kecil ya. Semoga bisa jadi bahan renungan ya, video ringan ini ya. Terima kasih ya telah menonton video ini. Semoga tidak bosan-bosan ya melihat video dari persembahan Pria Kelana Channel. Terima kasih. Jangan lupa di like, di komen, dan di share, di subscribe. Dan sampai ketemu di video saya yang selanjutnya.